Selamat malam, pemerintah Kerajaan Arab Saudi secara resmi menutup akses ibadah haji internasional untuk tahun ini imbas pandemi virus corona. Keputusan tersebut diapresiasi oleh Kementerian Agama yang sebelumnya telah mengumumkan pembatalan keberangkatan haji asal Indonesia dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan jemaah haji ancaman COVID-19. Dan inilah topik Indonesia Forward malam ini. Saya Ratu Nabila. Peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah negara semakin meningkat resiko penularan saat terjadi mobilitas massa. Demi menjaga keselamatan dan juga keamanan, pemerintah membatalkan pelaksanaan ibadah jemaah haji Indonesia sebagai bentuk perlindungan. Keputusan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang sudah menyampaikan keputusan secara resmi untuk menutup akses haji internasional. Bagaimana semua pihak mengambil hikmah dari peristiwa ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di Indonesia Forward malam ini melalui sambungan Zoom ada Bapak Khoirizi PLT Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat malam Pak Khoirizi. Malam Mbak Dila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Habib. Dan ada Habib Ali Hasan Al-Bahar, Wakil Sekretaris Jenderal MUI. Selamat malam Pak Habib. Waalaikumsalam, selamat malam. Sehat Mbak. semua ya? Selamat juga malam juga untuk Pak Habib. Alhamdulillah. Baik, saya langsung ke Pak Khoirizi nih Pak. Bagaimana kemudian tanggapan Bapak terhadap kebijakan pemerintah Arab Saudi yang kemudian memutuskan untuk menutup akses haji internasional dan hanya untuk jemaah lokal saja? Terima kasih Mbak Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar CNE, pemirsa CNE yang saya cintai. Tentu pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri sebagai pemerintah yang bertanggung jawab tentang penyelenggaraan haji ini, bahwa kita cukup patut memberikan apresiasi kepada pemerintah Arab Saudi. Kenapa demikian? Karena kita alhamdulillah sejalan dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah Arab Saudi. Tentu ini semua mengedepankan keselamatan, keamanan, dan kesehatan jemaah. Alhamdulillah pemerintah Arab Saudi masih mengedepankan 3 hal itu. Bayangkan kalau pemerintah Arab Saudi mengedepankan bisnisnya atau politiknya, betapa dahsyat persoalan yang akan dihadapi oleh umat Islam. Baik Pak Khoirizi, jadi kita harus mengapresiasi begitu ya kebijakan yang sudah diambil oleh Kerajaan Arab Saudi. Bagaimana kemudian dengan Habib tanggapannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ila, kemudian juga Pak Khoirizi dan seluruh pemirsa yang dimanapun berada, dan untuk seluruh calon jamaah haji, pasti kami semuanya menyampaikan simpati, kami semua juga prihatin, tapi dalam waktu yang sama kita semua bangga bahwa keselamatan adalah segala-galanya. Dan menjaga keselamatan nyawa dan memastikan bahwa kesehatan itu tidak akan terganggu, apalagi menjadi masalah, adalah bagian yang terpenting dalam ajaran Islam. Karena dikatakan ibadat mu'allalatun bimasalihil ibad atau bimasalihil khalq. Semua bentuk ibadah itu diadakan, ibadah itu akan menjadi maslahat untuk manusia, untuk hamba. Sehingga setiap ada yang akan menjadi masalah, maka itu akan tertolak. Jadi apresiasi kita kepada pemerintah Republik Indonesia yang memang dari awal sudah menyatakan bahwa pertimbangan itu bukan pertimbangan politik, pertimbangan itu bukan pertimbangan bisnis, tapi pertimbangannya adalah keselamatan nyawa. Dan itu dibuktikan bahwa telah diputuskan karena pertimbangan keadaan global yang belum membaik terkait dengan COVID dan varian-varian yang baru itu akan menjadi bahaya, sehingga kita mengapresiasi untuk pemerintah Republik Indonesia, juga untuk sahabat Indonesia, Kerajaan Saudi Arabia, yang hubungannya sangat baik dengan Indonesia, dan mudah-mudahan ini menandakan bahwa
semua Muslim, semua manusia, mari sama-sama kita memastikan bahwa keselamatan adalah prioritas dari semua prioritas. Baik Habib, keselamatan nomor satu. Memang dari sudut pandang agama Islam ini seperti apa Islam menempatkan keselamatan dan juga kesehatan, Habib? Yang pertama itu kalau kita mempelajari di dalam Al-Quran, itu dikatakan semua ibadah itu akan harus menjadi perhatian tentang keselamatan. Puasa, ibadah puasa itu disebut. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Siapa yang dalam keadaan sakit, itu sampai diulang, dalam keadaan sakit, maka dia boleh berpuasa di waktu yang lainnya. Kemudian di dalam Al-Quran juga diberitahu penting sekali untuk memperhatikan jangan sampai pernah melangkah yang akan mengarah kepada kehancuran. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu menggunakan tanganmu ataupun melangkah melakukan sesuatu yang mengarah kepada kehancuran, kepada bahaya. Dan Nabi Muhammad SAW yang pernah bersabda, dan sabda beliau menjadi bagian dari kaidah-kaidah dalam keputusan hukum Islam, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya, tidak boleh ada yang membahayakan. Kemudian yang terkait dengan haji secara khusus, subhanallah, yang terkait dengan haji karena memang meninggalkan tanah air, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, yang terkait dengan haji khusus disebut manis tata'a ilaihi sabila. Siapa yang menempuh perjalanan ke haji tersebut. Subhanallah, untuk haji ditekankan. Seakan-akan itu Al-Quran baru masih sangat benar-benar relevan, bukan sangat relevan. Benar-benar relevan sekali. Kita diingatkan terutama yang terkait dengan haji manis tata'a, kemampuan. Dan para ulama membahas tentang kemampuan itu, kemampuan materi, kemudian kemampuan fisik, kemudian keamanan di jalan, sehingga tidak pernah ada aturan agama yang membolehkan melakukan ibadah yang akan berakhir kepada bahaya. Dan ibadah di dalam agama dan agama sendiri adalah menyelesaikan masalah, bukan mendatangkan masalah. Dan kita semuanya melihat dengan jelas bagaimana ajaran Islam mengingatkan tentang sakit. Sakit itu bisa menjadi alasan untuk mendapatkan keringanan, bahkan untuk tidak melaksanakan kewajiban. Karena memang sakit ataupun yang mengarah kepada sakit itu bagian dari uzur yang membolehkan. Dan sekarang dunia, bukan hanya Indonesia, dunia secara keseluruhan, karena sekarang kita sudah menjadi keluarga besar masyarakat dunia. Dan dunia sedang menghadapi dan perang melawan COVID, varian yang baru muncul, dan mungkin ada juga yang lainnya yang terkait dengan pandemi ini, sehingga kita berterima kasih kepada pemerintah Indonesia, kepada kerajaan Saudi Arabia, kembali mengukuhkan bahwa keselamatan jangan dijadikan sesuatu yang nomor sekian. Tapi keselamatan itu menjadi nomor satu, dan Al-Quran juga mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala di dalam semua perintah-perintahnya ingin memberikan kepada manusia kemudahan, tidak menginginkan sesuatu yang mempersulit, apalagi menjadi bahaya. Semua bahaya atau semua yang diduga akan membahayakan itu harus ditolak dan harus dijauhi, sehingga kita di dalam kaitannya dengan haji tahun kemarin dan tahun ini masih kurang lebih itu sama untuk menjaga keselamatan. Karena tujuan adanya agama itu nanti disebutkan oleh para ulama dengan istilah maqasidus syariah. Dan yang pertama itu disebut hifzun nafas, menjaga jiwa. Jangan sampai ada bahaya, jangan sampai ada yang membahayakan, dan agama menyelesaikan masalah, bukan mendatangkan
masalah, dan sekarang sudah terlihat sekali bagaimana para ahli mengatakan kerumunan itu akan menjadi bagian yang akan mudah sebarnya virus. Baik. Kemudian banyak lagi hal-hal yang lainnya yang akan menjadi masalah hingga semua itu menjadi tertolak dan harus kita hindari. Dan untuk beribadah harus memastikan bahwa ada keselamatan di situ. Jangan Baik, sampai Habib. atas nama ibadah tapi mengarah kepada masalah, apalagi sampai tidak mengindahkan keselamatan dan kesehatan. Salah satu dari uzur ataupun salah satu dari alasan yang membolehkan untuk mendapatkan dispensasi dalam kewajiban ataupun bahkan boleh tidak melakukan kewajiban jika sakit atau ada dugaan yang kuat menurut para ahli akan menjadi bahaya dan mengantar kepada bahayakan keselamatan dan kesehatan. Baik, Habib. Jadi menjaga kesehatan dan keselamatan itu adalah wajib hukumnya begitu ya. Kemudian ke Pak Hoirizi, apa kemudian faktor-faktor pertimbangan utama dari Kementerian Agama sendiri yang sebelumnya telah membatalkan haji pada tahun 2021 ini? Terima kasih Mbak Dida. Apa yang disampaikan oleh Habib tadi sangatlah bersinergi, sangatlah sejalan dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah. Kenapa? Dasarnya sederhana Mbak Dina. Pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam konstitusi kita itu disebutkan bahwa melindungi warga negara itu satu kewajiban. Kewajiban baik melindungi jiwanya maupun harta bendanya. Baik dia ada di dalam negeri maupun dia di luar negeri. Itu konstitusi. Nah itu konstitusi diturunkan di dalam Undang-Undang 8 2019. Tujuan penyelenggaraan ibadah haji itu paling tidak ada 3. Pertama adalah pembinaan, yang kedua ada pelayanan, yang ketiga adalah perlindungan. Kita bicara pembinaan, alhamdulillah kami sinergi sekali. Dukungan daripada MUI, para ulama, Komisi 8, kita sudah selesai lakukan. Manasik kita sudah selesai, buku paket manasik kita sudah dibagi. Bahkan di bawah koordinasi MUI kami sudah membuat namanya paket buku manasik dalam masa pandemi. Sudah selesai kita lakukan. Apa betulnya? Karena kita memang mengerti itu. Pelayanan begitu juga. Asrama haji Kota BE sudah siap. Dokumen kita sudah 184.000. Dokumen dalam hal ini paspor jemaah haji yang sudah kita kumpulkan. Yang melunasi sudah 160.000. Pesawat sudah kita nego, tinggal kita kontrak. Dan seterusnya. Nah, begitu kita bicara perlindungan, dalam suasana pandemik hari ini, sebagaimana dikatakan Habib tadi, terus mengglobal, belum ada tanda-tanda meredah. Bahkan hari ini saya barusan mendengar di media Wisma Atlet kita sudah 80% terisi. Nah inilah hal-hal yang menjadi pertimbangan kita. Bagaimana kehadiran negara, kehadiran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Ketika dalam suasana yang sangat sulit ini, kami harus hadir. Kami harus hadir dan kami harus menentukan sikap. Kalaulah sikap kami itu timbul pro kontra, dalam dunia demokrasi hari ini tentu harus kita sikapi dengan senang hati. Yang pro kita syukuri, yang kontra kita kasih penjelasan. Karena memang di dunia demokrasi ini harus ada check and balance. Check and balance itu ya harus yang kontra ya kita ambil sebagai evaluasi, sebagai bentuk kita untuk melakukan mitigasi. Tetapi alangkah baiknya bagi yang kontra ini kita berharap ke depan karena kita sama-sama muslim. Kenapa tidak tabayun dulu? Kenapa kita tidak bertanya, tidak diskusi? Kenapa kita ini supaya tidak mengorbankan jemaah yang 2 tahun sudah berturut-turut tidak berangkat? Apakah ini kehendak pemerintah? Tidak. Kalaulah dikatakan kecewa, rugi, saya yang paling kecewa. Karena saya tidak bisa melayani Duyufur Rahman. Yang mestinya saya ada di tengah-tengah tamu-tamu Allah, saya nggak bisa melakukannya. Betapa ruginya saya ketika diberikan amanah oleh Allah, saya tidak mampu melakukan sesuatu untuk Duyufur Rahman. Karena event yang paling besar di muka bumi ini dan dikatakan Duyufur Rahman hanya event haji dan umroh. Sebesar apapun kegiatan di muka bumi ini tidak pernah dikatakan dengan istilah Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah. Ya kira gitu Mbak.
Baik Pak Herizi, jadi dalam agama dan juga pemerintah ini sejalan ya untuk melindungi umat atau masyarakat Indonesia khususnya. Kita akan Alhamdulillah. lanjutkan lagi perbincangan usai jeda berikut. Indonesia Forward akan segera kembali. Haram. Anda kembali dalam program Indonesia Forward. Kita masih bersama dengan dua narasumber kami dan saya akan langsung sapa Pak Hoirizi. Kita akan lanjutkan perbincangan, Pak. Bagaimana kemudian Baik, Mbak. komunikasi dari pemerintah Indonesia dengan Dubes Indonesia di Arab Saudi sejauh ini, diplomasi pemerintah Arab Saudi terkait dengan haji? Terima kasih Waila. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak orang beranggapan bahwa diplomasi kita jelek, diplomasi kita tidak bagus. Hari ini alhamdulillah terjawab, Mbak. Ini terjawab. Kenapa? Saya terakhir tanggal 16 Maret itu ketemu dengan duta besar kita di Indonesia, duta besar Arab Saudi di Indonesia. Saya lebih kurang 1,5 jam saya berbincang dengan beliau. Apa kata beliau? Pak Dirjen katanya, kami sangat menghargai bangsa Indonesia. Kami sangat tahu psikologi jemaah haji Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia negara muslim terbesar. Pengirim jemaah terbanyak. Jemaah yang sangat disiplin dan mudah diatur. Itu bahasa beliau. Maka kalaulah ada informasi tentang penyelenggaraan haji tahun 2021, yang pertama kali akan diinformasikan, diberitahu adalah Indonesia. Nah, alhamdulillah sebelum pemerintah Arab Saudi mengumumkan pengumumannya, Wakil Menteri Haji kita, Menteri Haji Arab Saudi sudah berkomunikasi dengan Pak Menteri kita untuk menyampaikan segala hal yang akan diambil keputusan. Tetapi Pak Menteri kan sebagai orang yang ini ya menerima itu dengan senang hati, dengan mengaspirasi dengan secara tinggi. Jadi kalaulah ada yang mengatakan diplomasi kita itu jelek, tidak bagus, tidak baik, itu satu informasi yang hoak yang harus kita jawab. Alhamdulillah Allah menjawabnya hari ini. Baik Pak Hoirizi, kemarin juga ada informasi hoax gitu selepas pengumuman pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia dengan adanya keputusan resmi dari pemerintah Arab Saudi. Bagaimana kemudian agar polemik ini disudahi begitu? Ya, harapan saya sebagaimana saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi menjawab semua pro kontra. Nah, pro kontra ini ya sudah terjawab hari ini. Mudah-mudahan kita menerapkan tensi perbedaan itu dengan mengacu kepada apa yang disampaikan oleh pemerintah. Untuk apa? Untuk kepentingan jemaah. Tidak ada kepentingan untuk pemerintah, untuk dirjen, untuk menteri, untuk presiden. Tidak ada. Untuk jemaah. Jangan sampai jemaah kita ini terumbang-ambing karena informasi-informasi yang tidak valid, informasi-informasi yang tidak jelas. Maka sekali lagi, yuk kita mengajak kita semua untuk bertabayun, untuk bertanya kepada sumbernya. Jangan kita diumbang-ambing oleh media sosial yang hari ini terus menghujat, memaki, mencaci keputusan-keputusan. Sesungguhnya menurut saya keputusan ini sangat hati-hati. Keputusan ini penuh pertimbangan. Keputusan ini dikelola dengan sedemikian rupa sejak bulan Desember tahun 2020. Untuk apa? Untuk bisa paling tidak meminimalisir pro kontra. Tetapi ternyata memang haji ini penuh kepentingan. Haji ini kalaulah dia hanya kepentingan ibadah nggak ada masalah. Tetapi begitu kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan budaya, disinilah dia akan menimbulkan polemik. Kenapa demikian Mbak Ila? Karena kalau kita berpikir haji ini tentang politik, 221.000 jemaah yang kita berangkatkan dari Indonesia. Kalaulah satu jemaah itu memiliki 3 keluarga, seberapa sebagai untuk konstituen untuk mendukung sesuatu program kita. Yang kedua, ekonomi tidak kurang 15 triliun dalam satu musim haji, uang negara berputar, uang kita berputar.
di dalam operasional haji, betapa dahsyatnya di situ. Nah, kepentingan-kepentingan ini mestinya kita kedepankan ibadahnya, kita kedepankan istitoahnya. Paling tidak ada 3 istitoah yang harus kita kedepankan. Istitoah ibadah, istitoah perjalanan, istitoah kesehatan. Kalau 3 hal ini kita kedepankan untuk kepentingan jemaah, tidak ada masalah kita mencari politik di situ, mencari ekonomi di situ, mencari sosial di situ. Tetapi kalau kita keluar dari 3 istitoah ini, maka yang akan menjadi korban jemaah. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Baik, Pak Herizi. Habib, tanggapannya seperti apa? Masih ada pihak-pihak yang kemudian menyebarkan hoax? Sebagai seorang yang beragama, apalagi beragama Islam, kita diminta untuk menjaga lisan, menjaga mulut, menjaga tangan. Jangan sampai mulut kita, tangan kita menjadi bagian yang mengganggu kenyamanan. Apalagi dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Hujurat, surat yang dikatakan oleh sebagian ulama sebagai suratul akhlak, surat etika, surat akhlak. Di dalam surat dipesan ke orang-orang yang beriman itu untuk melakukan yang tadi Pak Khairi juga sudah sebutkan, tabayyun. Fatabayyani, disuruh mencari informasi itu, dicek dengan baik, jangan disebarkan. Jahat sekali kalau di tengah saudara-saudaranya yang tertunda keberangkatannya lalu disebarkan berita-berita yang membuat keruh pikiran, membuat keruh hati, dan apalagi menjadi, maaf, semoga tidak terjadi permusuhan, kebencian, karena didasari oleh berita-berita antusibu qauman bijahalatin. Jangan sampai ada berita-berita yang tidak benar yang akan berakibat fatal kepada satu kaum. Ini bulan haram, dan saya juga ingin mengingatkan kepada saya, kepada pemirsa semuanya, bahwa mulai hari-hari ini kita sudah masuk di bulan-bulan yang disebut bulan-bulan haram, yang harus dijaga. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menodai bulan haram ini atau bulan-bulan suci ini. Ada Zulqaidah, Zulhijjah, haram. Hari ini kita sudah masuk. Mari sama-sama kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat muslim terbesar di dunia, jangan sampai tertundanya keberangkatan haji, malah bahkan kita tidak bisa beribadah. Karena ibadah itu luas. Ibadah itu seluas, kan lebih luas dari kehidupan bahkan. Sehingga mari kita sama-sama telah mendapatkan masih yang valid kait dengan haji, perintah Indonesia berdasarkan timbangan keselamatan. Karena mendapatkan tanggung jawab agama, konstitusi, dan Majelis Ulama Indonesia juga banyak sekali. Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama negara-negara Islam yang terkait dengan COVID-19 itu bagaimana? Semuanya itu mengingatkan, harus menjaga hifzun nafas, harus menjaga nyawa, menjaga jiwa, dan hati-hati dengan berita yang bohong, berita yang menyebabkan terjadinya kekeruhan hubungan, dan yang saya rasa perlu kita ingatkan lagi, kita sudah masuk di bulan-bulan haram, bulan-bulan tidak boleh ada perang fisik, dan juga tidak boleh ada perang lidah, sampai dikatakan oleh sebagian ulama pada masa dahulu kalau masuk bulan-bulan haram, la yasma'una qa'qa'atal asinnah, mereka tidak mendengar lagi suara benturan antara pedang dengan pedang. Mestinya setelah masuk di periode Islam, la nasma' qa'qa'atal alsinah, kita juga tidak mendengar bulan-bulan haram ini perang lidah, perang informasi, apalagi yang tidak ada dasarnya dan muatannya itu tidak berdasarkan sesuatu yang suci dan mulia. Semuanya saling mengingatkan, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis, saling wasiat mewasiati dengan kebenaran. Ada hak, hoax. Jangan sampai menguasai ini bukan hak tapi hoax. Bagaimana di bulan haram dan bulan lain kita tidak boleh bukan yang tidak baik, bahkan berita-berita yang bernuansa fitnah,
di bulan-bulan biasa saja tidak boleh, apalagi di bulan-bulan haram. Hingga dari kesempatan malam hari ini juga kita mengajak semuanya, mari manfaatkan bulan haram ini. Bulan Zulqaidah termasuk bulan haram, bulan Zulhijjah nanti bulan haram, bulan Muharram juga bulan haram, tidak boleh ada pertumpahan darah, boleh ada peperangan. Mari kita sama-sama isi untuk kita saling menyampaikan yang menyejukkan, meneduhkan, dan memantapkan saudaraan kita sebagai anak bangsa, sebagai Muslim terbesar di dunia. Kita berdoa, ini belum berlalu. Dan pandemi ini, virus ini, keadaan ini tidak menyerang agama tertentu, tidak menyerang ras tertentu, tapi sarannya begitu mengerikan. Dan tadi juga Pak Heri juga menyebutkan bahwa informasi yang kita dapat di Wisma Atlet, di beberapa lokasi juga keadaan yang sangat memprihatinkan. Mari kita gunakan bulan yang termasuk bulan haram ini untuk kita berdoa. Yang bisa berpuasa, puasa. Untuk puasa, kalau besok ada hari Senin, tambah lagi masuk puasa di bulan-bulan haram untuk kita berdoa. Doakan bangsa kita, doakan negara kita, doakan masyarakat kita, doakan duduk bumi untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Baik, Habib, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Anda kembali di Indonesia Forward, kita masih bersama dengan dua narasumber kami membahas mengenai pembatalan haji di tahun 2021. Saya akan ke Pak Hoirizi. Pak, bagaimana kemudian upaya sosialisasi dan juga penyampaian kepada masyarakat terkait dengan pembatalan ibadah haji tahun ini agar kemudian tidak menjadi informasi yang simpang siur? Baik, terima kasih Mbak Ila. Tentu pertama saya terima kasih dengan CNN malam ini. Ini salah satu bentuk kita penyampaian sosialisasi informasi. Yang kedua perlu dipahami bahwa Kementerian Agama itu kan dia tidak otonom. Dia masih pemerintahan tersentral. Jadi sangat mudah kita mensosialisasi karena kita punya perangkat dari pusat, provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai kecamatan dalam hal ini KUA. Begitu juga eksternal, kita punya ormas Islam, salah satunya Mas Habib yang hari ini sangat cool menyampaikan informasi-informasinya. Kemudian ada MUI, ada NU, Muhammadiyah, Al-Wasiyah, dan kita punya forum komunikasi alumni petugas haji, kita punya KBIH, kita punya PPIU, kita punya PIHK. Semua ini adalah stakeholder kita yang bisa kita ajak untuk bergandengan tangan menyampaikan sosialisasi ini untuk bagaimana menurunkan tensi perdebatan, tensi pro kontra yang selama ini terjadi. Yang pertama. Yang kedua, saya menyampaikan pesan kepada jemaah kita untuk tetap sabar, tawakal, sembari kita berdoa terus bagaimana pandemik ini bisa berakhir sehingga haji dan umroh bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Nah, bagi yang pro kontra ya mari kita tabayun, mari kita istiqomah untuk melihat sesuatu ini dengan kacamata iman, kacamata agama. Jangan sampai kita bawa ke ranah-ranah yang tidak pantas karena politik, karena bisnis, karena ekonomi, karena sosial. Janganlah. Udahlah kita bawa saja ke relnya bahwa haji ini adalah ibadah. Haji ini adalah agama. Kalau ini kita kedepankan, kita masukkan ke dalam relnya, insya Allah umroh dan haji kita insya Allah akan damai-damai aja saya. Baik Pak, sejauh ini sosialisasinya seperti apa diterima oleh masyarakat? Apakah kemudian ada kendala-kendala khusus? Kalau kendala di dalam dunia yang Indonesia yang negara kepulauan dan berpenduduk cukup besar, Mbak Ila, tentu adalah hal yang lumrah. Tetapi kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh berhenti, karena pemerintah harus hadir.
Kenapa saya katakan kita ini negara pulauan? Kan kita ribuan pulau kita yang harus kita gapai, kita jangkau. Penduduk kita 250 juta yang harus kita sapa. Nah, tentu tidak mungkin walaupun saya sudah masuk di channel CNN ini yang sudah menyebar di seluruh dunia, di seluruh Indonesia bahkan dunia, mesti tidak semua mendengar. Bagian baik pasti ada yang tidak mendengar. Nah, maka itu sekali lagi saya sebagai dirijen untuk mengajak kita semua sekali lagi untuk bagaimana kita menyikapi ini secara bijak, secara baik, sehingga apapun kekurangannya akan kita bicarakan atau kita diskusikan. Kelebihannya kita tidak boleh bermusung dada, karena Allah tidak menghendaki orang yang sombong. Haji dan umroh tidak boleh dilakukan dengan takabur, rasa sombong. Karena haji dan umroh ini adalah kehendak Allah, panggilan Allah. Kita ada di dalam sistem haji dan umroh, itu adalah bagian untuk bagaimana meminimalisir persoalan-persoalan yang akan dihadapi jemaah. Ketika berhasil atau tidak tentu lillahi ta'ala. Maka itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu harus kita kedepankan. Karena hanya Allah lah yang bisa menjawab apa yang sesungguhnya terjadi di dalam haji dan umroh. Baik Pak Hoirizi, kemudian Habib bagaimana dari peran ulama dalam memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai pembatalan haji pada tahun ini? Terima kasih Mbak Ila. Kami di MUI semenjak pemerintah akan memutuskan, itu kami sudah komunikasi yang sangat baik dengan Kementerian Agama, dan sebelum Kementerian Agama memutuskan bahwa tidak ada keberangkatan haji pada tahun ini dari Indonesia, itu Kementerian Agama dengan MUI melakukan komunikasi, melakukan pertemuan dan diskusi yang akhirnya bagian dari keputusan yang diambil oleh Kementerian Agama. Dan di MUI sedang disiapkan tausiah MUI untuk tertundanya keberangkatan haji pada kali yang kedua ini. Dan di dalam tausiah tersebut yang insya Allah Selasa atau Rabu sudah akan keluar, dan itu akan kita, karena MUI terhimpun di dalamnya, atau MUI adalah wadah untuk zu'ama, untuk para tokoh, ormas, intelektual umat Islam dari seluruh ormas Islam yang ada di Indonesia. Tentunya kami semuanya merasa terpanggil secara moral, secara agama untuk menenangkan atau untuk membuat suasana semakin teduh, dan kita gunakan kesempatan ini untuk mendapatkan banyak keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam tausiah tersebut pastinya akan mengingatkan semua pihak, dan terutama untuk saudara-saudara yang sudah mendaftar untuk berangkat haji baik tahun yang lalu ataupun tahun ini, itu semua akan diingatkan bahwa niat itu tidak pernah hilang sampai kita sendiri yang mencabut. Niat itu selalu ada, dan memang dikatakan di dalam agama dengan hadis Nabi Muhammad SAW, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang yang beriman kepada Allah walau tidak tersampaikan, tidak sana, niat tidak terlaksana, itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan MUI insya Allah akan mengeluarkan tausiahnya, dan itu akan disebar semua yang menjadi bagian dari MUI dan menjadi bagian dari ormas-ormas yang terhimpun di Majelis Ulama Indonesia. Nah, memang kita tidak mau sudah berangkat jangan sampai tidak mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin semua, terutama di bulan haram ini, Zulqaidah, Zulhijjah, Haram adalah bulan-bulan haram, bulan-bulan suci, benar-benar harus kita jaga kesuciannya. Kita gunakan untuk berdoa, ambil hikmah, ambil pelajaran, dan saling sama-sama mengingatkan untuk kebaikan, kebenaran, dan kesabaran. Dan memang banyak hal yang kita inginkan jadi, tapi rupanya ketetapan Allah itu berbeda dengan apa yang menjadi keinginan kita, dan ketetapan Allah itu pasti penuh dengan hikmah, pasti penuh dengan kebaikan. Kita akan mengajak umat untuk mencari kebaikan dan berlomba-lomba
untuk mendapatkan kebaikan dalam keadaan apapun, terutama dalam keadaan pandemi ini, dan sampai kita lupa, kita harus banyak berdoa, terus mengajak semua berdoa, saling berbuat baik, semoga rahmat Allah turunkan secara banyak-banyaknya untuk kita bisa menghadapi keadaan yang memang semua kita sama-sama menghadapinya, bukan saya saja, bukan Anda saja, bukan, tetapi kita semua, masyarakat dunia sedang menghadapinya. Mari kita gunakan, dan Majelis Ulama Indonesia, insya Allah begitu keluar tausiahnya, pesan-pesannya tersebut akan disebar ke seluruh Indonesia. Baik, ditunggu tausiahnya Habib. Kita akan melanjutkan perbincangan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward. Kita akan langsung ke perbincangan selanjutnya. Sudah bersama kami juga Pak Khoirizi dan juga Habib. Pak Khoirizi, usai pembatalan ibadah haji pada tahun ini, kemudian bagaimana fokus pemerintah untuk haji di tahun 2022 nanti jika dibuka? Apa saja kemudian yang perlu diperhatikan demi kesehatan dan juga keselamatan? Terima kasih Mbak Ila. Mbak Ila, haji ini kan kalau kita lihat kasat mata sederhana ya. Tanggalnya pasti tanggal 9. Tempatnya pasti di Arab Saudi. Yang nunggu hari ini sudah 4.500.000 yang ngantri. Uang kita ada 150 triliun. Kurang apa? Secara kasat mata gampang. Tetapi begitu kita masuk ke dalamnya, yang perlu kita pahami pertama adalah haji ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, ketika kita bicara ruang dan waktu, inilah kita harus melakukan manajemen sebaik mungkin. Maka haji tidak pernah berhenti persiapannya. Kalaulah hari ini tidak jadi, kita sudah berpikir bagaimana haji ke depan. Tetapi selama dalam mitigasi di bawah Undang-Undang 8 2019, itu bisa kita lakukan. Tetapi begitu kita masuk ke Talimatul Hajj, ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi, kita tidak bisa jangkau itu. Maka berkali-kali saya sampaikan, pemerintah sudah bulan Desember meminit ini. Semuanya insya Allah sudah beres. Tapi begitu kita bicara tentang Talimatul Hajj, berapa kuota yang diberikan, bagaimana protokol yang akan dilakukan, berapa masa tinggal kita di sana. Ini tidak bisa kita lakukan, maka itulah persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan terpaksa terhenti karena hal-hal ini tidak bisa kita lakukan. Nah, kenapa saya katakan haji ini dibatasi oleh uang dan waktu? Kalaulah haji tidak dibatasi oleh uang dan waktu, kenapa kita harus jauh-jauh ke Arab Saudi? Di Pondok Gede kan kita punya Ka'bah. Di Pondok Gede kita punya tempat melapat, tawaf, sa'i, dan seterusnya. Apakah kita boleh tawaf sa'i di situ? Jawabnya boleh, tetapi kan nggak sah. Maka itu kita harus ke Saudi. Begitu juga, kalau tanggal wukuf itu ada di luar tanggal 9, ya kita tunggu aja kan sampai Desember, mudah-mudahan kita bisa ada wukuf lagi, kan tidak ada. Nah, maka itulah persiapan haji itu harus diminit sedemikian rupa. Ada orang mengatakan, ngurus paspor hari ini mudah, sehari selesai. Ya, kalau ngurus paspor untuk kita wisata, untuk ngurus satu orang. Nah, kalau untuk ngurus haji kan ratusan ribu orang yang kita persiapkan. Ya harus ada pemaketan, konsumsinya sudah siap, akomodasinya sudah siap, transportasinya sudah siap. Kita paket, kemudian baru kita minta visanya ke Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia. Baru dia bisa keluar. Selama pemaketan itu belum ada, yang mustahil. Bagaimana kita bisa melakukan pemaketan kalau kotanya belum jelas, protokolnya belum ada. Kapan berangkatnya belum kita ketahui. Nah, maka itulah dengan pertimbangan-pertimbangan itulah atas saran dari para ulama, daripada DPR, para osmos Islam, stakeholder kita, ya sudahlah kita lebih baik kita ngambil manfaatnya daripada kita mengedepankan mudaratnya.
Apa manfaatnya? Bagaimana kita memberikan keselamatan kepada jemaah, menjaga kesehatan jemaah, menjaga keamanan jemaah. Daripada kita mengambil mudaratnya jemaah terpapar, haji dikatakan nanti na'udzubillah menjadi klaster baru di dalam penyebaran COVID. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi pertimbangan utama kita, Mbak Ila. Maka itu sekali lagi saya pribadi terima kasih kepada Komisi 8, terima kasih kepada Ormas Islam khususnya MUI yang terus melakukan mitigasi, memberikan masukan-masukannya kepada kami, sehingga kami mendapatkan dukungan yang cukup, walaupun banyak pro kontranya. Kira-kira gitu, Mbak Ila. Baik, jadi ada banyak sekali hal yang perlu dipersiapkan gitu ya Pak Khoirizi, dan bagaimana kemudian masyarakat ini harus menyikapinya, kita akan jawab di segmen selanjutnya. Kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Anda kembali di Indonesia Forward, kita akan langsung lanjutkan perbincangan bersama dua narasumber kami, ada Pak Khoirizi dan Habib. Habib, kalau tadi kata Pak Khoirizi bahwa memang banyak sekali persiapan begitu yang harus disiapkan sebelum berangkat haji. Namun bagaimana kemudian imbauan dan harapan masyarakat yang mungkin sudah menggebu-gebu begitu ingin berangkat haji. Bagaimana pandangannya, Habib? Ya Habib, apa bisa mendengar suara kami di studio? Baik, kami ke Pak Khoirizi. Pak Khoirizi, adakah kemudian imbauan dan juga harapan ke depan untuk masyarakat khususnya yang akan berangkat haji? Terima kasih Mbak Ila. Pertama, saya mengharap semoga apa yang terjadi perdebatan panjang selama ini kita ambil hikmahnya. Hikmahnya mudah-mudahan kita bisa menerima ini dengan lapang dada, sehingga kita berikan masukan atau memberikan informasi-informasi yang benar kepada masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengajak semua jemaah, khususnya kaum muslimin muslimat pada umumnya, ayo kita terus bersabar, kita terus bertawakal, kembali kita berdoa. Mudah-mudahan pandemik ini segera berlalu, paling tidak dari Indonesia dan Arab Saudi, sehingga ke depan kita bisa melaksanakan haji dan umroh ini sebagaimana tahun-tahun sebelum ada masa pandemi. Yang ketiga, saya mengajak kita semua, wabil khususnya kaum muslimin, kaum muslimat, yang seagama, seiman dengan saya. Ayo kita hentikan hoak-hoak itu. Saya sedih, kalaulah hoak-hoak ini disampaikan oleh non-muslim yang tidak seiman dengan saya mungkin tidak terlalu sakit hati, tidak terlalu sedih. Tetapi ini disampaikan oleh orang-orang Islam itu sendiri. Nah, maka itu sebagai orang sesama Muslim, kita satu agama, kita satu iman. Ayo, bagaimana kita menyikapi keputusan ini adalah keputusan yang terbaik untuk agama, keputusan yang terbaik untuk kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah. Sehingga kalaulah kita berpikir husnuzon kepada Allah, insya Allah Allah akan membantu kita. Tetapi kalau kita berdebat dengan suuzon yang tidak penting, yang tidak mesti kita kedepankan, maka Allah akan marah kepada kita sebagaimana di dalam ayatnya lakukanlah yang sebaik-baiknya untuk umatmu, maka Allah akan catat itu sebagai ibadah. Dan apabila kamu melakukan yang mudarat, tunggulah balasanku, kata Allah, tunggulah hukumanku. Maka itu jangan coba-coba kita menyebarkan hoak untuk menghancurkan umat kita sendiri. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara, kata Allah. Maka itu ayo kita mengajak, yuk kita hentikan pro kontra ini, kita bagaimana berletah sama-sama. Kami tidak menutup diri untuk menerima seluruh kritikan, seluruh evaluasi, seluruh diskusi. Mari kalau ada yang mau tabayun silahkan datang, mari kita bicara secara baik-baik kepentingan agama kita. Mungkin begitu Mbak Ila. Baik, Habib, singkat saja Habib, bagaimana kemudian imbauan kepada masyarakat untuk menyikapi kondisi saat ini? Yang pertama, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada qada dan qadar,
kemudian mengambil pelajaran, dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya kalau ingin mengeluarkan perkataan, ingin menyampaikan sesuatu, katakan, sampaikan sesuatu yang baik, atau lebih baik dia diam. Dan mari sama-sama bangsa Indonesia yang dikenal dengan gotong royongnya, yang dikenal dengan kesamanya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mari kita saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dan saya juga titip doa kepada atau calon jamaah untuk hati yang masih begitu dekat, untuk ingin sekali melaksanakan ibadah. Hati itu adalah hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan kami semuanya, doakan kita semuanya. Mudah-mudahan demi ini bisa cepat berlalu, dan yang memiliki niat, selagi dia tidak mencabut niatnya, itu akan ada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya insya Allah sampai kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan kebaikan, zahir dan batin, dunia sampai akhirat. Semoga kita menerima keadaan ini dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berbuat baik dengan sesama kita. Insya Allah selalu penuh rahmat dari Allah dan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dialog malam hari ini bisa kemudian diterima oleh masyarakat. Terima kasih Pak Khoirizi, PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Habib Ali Hasan Al-Bahar, Wakil Sekretaris Jenderal MUI. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Salam sehat selalu juga. Assalamualaikum, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Indonesia Forward pada malam hari ini. Saya Ratu Nabila, terima kasih dan sampai jumpa.